Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu saya mendapatkan kehormatan diundang oleh beberapa pemuda di Kalimantan untuk menjadi pembicara di salah satu forum tentang sejarah peradaban Barat. Nah, saya pikir itu adalah tema yang menarik dan sangat penting, khususnya sangat relevan untuk kehidupan berbangsa hari ini. Makanya saya angkat tema ini dalam sebuah video, walaupun kita akan sedikit lencengkan ke arah perdebatan filsafat dan agama yang terjadi pada waktu itu. Jadi ayo langsung aja kita mulai. Baraya peradaban Barat itu biasa dikategorisasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah zaman klasik, yaitu ketika zaman berjayanya kehidupan Yunani dan Romawi beserta seluruh anak-anak cabang kebudayaannya. Kemudian yang kedua itu adalah zaman pertengahan atau zaman gereja, ketika institusi gereja pada waktu itu mendominasi Eropa. Kemudian yang ketiga itu adalah zaman modern, yaitu sejak zaman Renaissance ketika masyarakat menjadi sekuler dan tidak lagi melibatkan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam masalah-masalah sosial mereka sampai hari ini. Nah, di antara 3 zaman itu yang paling fundamental itu adalah zaman yang pertama, yaitu zaman klasik. Karena betapapun itu sangat kuno, tetapi ini justru menjadi pilar kebudayaan, bukan hanya bagi kebudayaan Yunani dan Romawi dan kebudayaan Eropa, tetapi kebudayaan modern secara global. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan mulai dari karakteristik bangsa Yunani kuno. Di antara satu karakteristik bangsa Yunani kuno itu adalah bahwa mereka itu bersikap skeptis. Ya, tidak seluruhnya skeptis, tetapi minoritas kreatif mereka itu mengedepankan semangat dan sikap skeptis. Nah, apa yang dimaksud dengan skeptis? Orang-orang Yunani di masa lampau itu mendefinisikan skeptis itu sebagai menyelidiki. Maka orang-orang yang skeptis itu adalah orang-orang yang suka menyelidiki. Artinya mereka tidak akan percaya pada satu hal sebelum mereka menyelidikinya secara langsung. Begitu. Sedangkan definisi umum masyarakat modern menganggap yang dimaksud dengan skeptis itu adalah ragu. Jadi kembali lagi secara esensial ternyata sama. Yang dimaksud dengan ragu atau skeptis itu adalah bahwa kita tidak akan percaya atau kita meragukan sesuatu sebelum sesuatu itu terbukti, setidaknya terbukti secara logis dan terbukti secara indrawi. Begitu. Nah, misal kita bertemu dengan fenomena zaman sekarang. Ada sebuah informasi yang menyebut bahwa Pak Jokowi dulunya adalah kafir atau Pak Jokowi dulunya adalah antek PKI, misalkan seperti itu. Nah, orang-orang Yunani kuno ketika menghadapi informasi semacam itu, dia tidak akan mau menerima sebelum pertama dia membuktikannya secara logis akal pikiran, dan kemudian mereka tidak akan menerima sebelum mereka melihat atau mendengar atau mendapatkan bukti-bukti yang valid secara indrawi terhadap informasi itu. Maka bagi mereka lebih baik tidak mendapatkan jawaban atau belum mendapatkan jawaban karena prosesnya belum terverifikasi, daripada mendapatkan jawaban tapi jawaban itu salah. Dan inilah yang kemudian menjadi prinsip dari orang-orang atau pemuda tersesat. Pemuda tersesat itu kan selalu menyatakan atau sering kali menyatakan bahwa lebih baik hidup dalam ketersesatan atau merasa dalam tersesat sehingga kita mencari kebenaran daripada kita merasa hidup dalam kebenaran. Nah, ini sesungguhnya ya mungkin terinspirasi atau tidak ini dari falsafah orang-orang Yunani di masa lampau. Nah, ngomong-ngomong soal bukti yang tadi itu, dari mana mereka tahu atau dari mana mereka bisa membuktikan bahwa bukti-bukti indrawi dan bukti-bukti logis itu bisa dijadikan sebagai instrumen agar kita menerima informasi itu? Maka bukti-bukti logis itu harus diperkuat, maka logika mereka itu harus dikurung dalam aturan-aturan yang ketat yang kemudian memunculkan yang namanya silogisme. Apa itu silogisme? Silogisme formal maksudnya ya, tata aturan agar kita berpikir secara nudut dan sistematis. Begitu. Nah, dari silogisme inilah kemudian muncul filsafat. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Yaitu sistem berpikir dengan cara yang benar dan tanpa tendensi apapun. Itulah yang dimaksud dengan filsafat. Banyak sekarang ulama-ulama yang mengatakan bahwa hati-hati terhadap filsafat atau filsafat itu haram dan sebagainya, atau kemudian dibagi-bagi. Ada filsafat yang boleh ditekuni, ada filsafat yang tidak boleh ditekuni dan sebagainya. Nah, ini kan justru malah menghancurkan esensi dari filsafat itu sendiri. Filsafat itu adalah berpikir benar tanpa tendensi. Maka siapapun yang menolaknya pasti berpikir salah dan tendensius. Begitu. Nah, ya, tapi
Tapi kan ini nanti memunculkan filsafat ketuhanan apa dan sebagainya, dan inilah yang kemudian memunculkan polemik, karena disinilah tema kita hari ini, yaitu ketika filsafat kemudian berbenturan dengan agama, maka banyak orang-orang yang kemudian menjadikan ini sebagai landasan untuk menganggap salah satunya salah. Orang-orang filosof yang keterlaluan misalkan menganggap bahwa agama itu adalah sesuatu yang salah, cacat fikir, sedangkan orang-orang yang beragama secara keterlaluan menganggap bahwa filsafat itu haram dan menjerumuskan manusia ke dalam neraka dan sebagainya. Tapi kita ulas dulu seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi setelah skeptis, maka skeptis itu membutuhkan pembuktian dari logika. Logika itu kemudian harus dibenarkan. Untuk meyakinkan bahwa logika itu benar, maka muncullah yang namanya silogisme. Setelah manusia berpikir secara silogisme, ternyata akhirnya memunculkan sebuah filsafat. Dan setelah menjadi filsafat pun itu sesungguhnya belum selesai, karena itu baru pembuktian yang pertama, yaitu pembuktian logika. Dan pembuktian logika itu belum benar-benar meyakinkan bagi orang-orang Yunani kuno. Harus ada pembuktian yang terindra. Maka dari pembuktian terindra ini lahirlah empirisme, lahirlah eksperimental, pengujian eksperimental. Jadi misal kita mengetahui bahwa mobil dengan kecepatan 100 km per jam, kalau nabrak kitanya hancur. Itu secara logika kita mengetahui itu. Tetapi itu belum benar-benar terbukti secara indrawi, baru secara logika. Maka Baraya datanglah berhadapan dengan mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Ternyata Barayanya mati, ketabrak. Oh, berarti terbukti. Nah, ini terbukti secara indrawi. Ya, nggak selebay itu, cuman maksudnya harus ada pengujian eksperimental dulu sehingga bukti-bukti logis itu bisa kita pahami sebagai sebuah pengetahuan, bukan hanya sebagai kepercayaan. Maka setelah manusia itu akhirnya mendapatkan pembuktian indrawi, dan pembuktian indrawi itu ada dalam sistem eksperimental yang kemudian kita kenal sebagai empirisme, maka muncullah ilmu pengetahuan. Nah, pada titik inilah kemudian agama dengan pengetahuan itu bertentangan. Kenapa seperti itu? Karena agama itu muncul dari spekulasi mistik, sedangkan pengetahuan itu muncul dari spekulasi rasional. Jadi pendekatannya adalah seperti ini, atau contohnya seperti ini. Masyarakat Mesopotamia kuno itu bingung bagaimana proses terjadinya hujan. Kami itu sangat-sangat bersyukur karena ada hujan. Karena dengan hujan itu maka sungai Efrat dan Tigris mengalir. Dan sungai Efrat dan Tigris itu mengairi sawah-sawah dan ladang kami. Dari situlah kami bisa makan. Tetapi bagaimana ceritanya? Ada air di awan, dan awan itu kemudian menjadi hujan dan jatuh ke bumi. Kan ini tidak masuk akal. Mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat misterius. Nah, orang-orang Mesopotamia kuno kemudian setelah berpikir hebat, akhirnya mereka memunculkan sebuah gagasan bahwa pasti ada satu entitas tertentu atau ada sesuatu tertentu yang menyimpan air di angkasa. Entah bagaimana ceritanya, dengan kekuatan supranatural tertentu pasti ada seseorang atau sesuatu yang menyimpannya di sana. Nah, sesuatu itu apa? Kemudian mereka berspekulasi bahwa sesuatu itu mereka bandingkan dengan diri. Kan manusia itu selalu membandingkan segala sesuatu itu dengan citra dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, karena itu, maka mereka membandingkan bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang seperti kita, yang kemudian menuangkan air ke sana, tetapi dengan kemampuan adikodrati yang sangat luar biasa, bla bla bla, dan seterusnya. Maka muncullah konsep dewa. Gitu. Jadi dewa itu di kebudayaan Mesopotamia kuno, atau pada umumnya di kebudayaan lain, itu adalah wujud dari fenomena alam tertentu. Ada gempa bumi, oh karena ada dewa bumi. Ada hujan, oh dewa hujan. Ada sungai mengalir entah dari mana, oh dewa sungai, dan lain sebagainya. Nah, jadi dewa-dewi ini sesungguhnya adalah perwujudan dari fenomena alam yang tidak bisa mereka pahami. Nah, perwujudan dari yang seperti ini itu kemudian mereka percayai. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa ini adalah masalah adikodrati, ini masalah yang sakral, ini masalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Jadi orang-orang di kebudayaan non-Yunani itu berpikir bahwa tidak semua bisa dilogikakan. Maka ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang sangat misterius, maka kita terima apa adanya, percayai saja. Jadi ketika ada orang-orang yang berspekulasi bahwa itu adalah dewa, percayai saja. Bahwa kalau di situ ternyata ada siluman, percayai saja, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hal
hal-hal gaib tidak bisa kita pikirkan. Nah, pendekatannya adalah seperti itu. Maka pendekatan-pendekatan seperti ini pada akhirnya memunculkan sebuah gagasan yang menjadi sistem yang akhirnya disebut sebagai mitologi atau kepercayaan, atau kalau sistemnya sudah menjadi sangat kuat menjadi yang namanya agama. Dua paradigma berpikir inilah yang kemudian berbenturan di peradaban Eropa setidaknya dalam 3 abad, sejak abad ke-1 Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Jadi ceritanya adalah ketika orang-orang Romawi yang pada waktu itu membawa hasil-hasil kebudayaan Yunani, olah pikir Yunani, itu mendapatkan tamu asing dari kebudayaan Levan yang diwakili oleh orang-orang Kristen. Ingat, dalam hal ini yang saya katakan itu adalah budaya Kristen, bukan agama Kristen. Nah, budaya Kristen masuk ke orang-orang Eropa, dan di sana mereka mengajarkan satu hal yang agak asing bagi orang-orang Roma pada waktu itu, yaitu bahwa percaya saja, kamu beriman saja. Karena apa yang kamu telaah itu belum tentu bisa kamu logikakan. Kamu akan capek sendiri, dan daripada tidak mendapatkan jawaban sama sekali, mendingan kamu mendapatkan jawaban yang menenteramkan hati, menghiburkan. Iman itu menenteramkan hati. Nah, terjadi pergolakan-pergolakan sampai akhirnya yang menang itu adalah agama. Tahun 300-an sekian dalam konsili Milan, Kaisar Konstantin menyatakan bahwa Kristen diterima sebagai agama negara dari negara Romawi pada waktu itu. Maka sejak saat itulah orang-orang Eropa memasuki babak baru yang kemudian disebut sebagai abad gereja, bukan abad klasik lagi. Apa yang terjadi di sana adalah bahwa orang-orang Eropa sekarang sudah tidak usah lagi berpikir skeptis tentang sesuatu, tetapi mereka percaya saja pada otoritas tertentu yang memberikan kepada mereka sumber-sumber pengetahuan. Siapakah otoritas yang dimaksud itu? Tuhan. Tetapi karena Tuhan tidak mungkin bisa berbicara langsung kepada manusia, maka Tuhan yang dimaksud itu diwakili oleh gereja. Begitu. Nah, awal-awalnya sebenarnya gereja itu juga mendukung ilmu pengetahuan, mendukung sains dan teknologi, tetapi ada satu masalah dalam agama, yaitu agama itu mendorong orang untuk berhenti berpikir. Maaf, dalam tanda kutip ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kenapa ada hujan? Orang-orang Yunani berpikir, pasti ada sesuatu. Ya, apa sesuatu itu? Nanti saya selidiki dulu. Sampai mati gak menemukan jawaban itu gak apa-apa. Tapi kalau orang pada waktu itu orang beragama, kenapa ada hujan? Karena ada Tuhan yang menurunkannya. Dari mana kita tahu? Kamu percayai itu saja. Kalau kamu percaya, kamu masuk sorga. Kalau kamu tidak percaya, kamu masuk neraka. Kenapa guru gembul pakai kacamata? Takdir ilahi. Kenapa langit biru? Takdir ilahi. Ya begitulah ya. Karena seperti itu, maka ilmu pengetahuan itu mandek, dan pada akhirnya terjadi pembusukan dalam institusi gereja. Saya mohon maaf ya, ini kan sejarahnya memang seperti itu. Orang-orang Eropa baru sadar tentang kekeliruan mereka itu sejak Perang Salib. Jadi orang-orang Eropa pada umumnya pada waktu itu hidup dalam bayang-bayang masa lalu mereka. Orang Romawi hebat, orang Yunani hebat, bla bla bla, kayak kita zaman sekarang yang mengagungkan masa lalu. Tetapi pada faktanya ternyata orang-orang Eropa itu kalah. Dikalahkan oleh orang-orang Islam dalam Perang Salib. Bahkan yang lebih menyakitkan, seringkali mereka dikalahkan oleh korps orang-orang kulit hitam. Kan orang-orang muslim itu banyak yang kulit hitam, banyak yang negro. Dan ketika berperang mereka dikalahkan oleh negro itu. Bahkan orang-orang Eropa terpaksa harus mengambil ilmu pengetahuan kedokteran dari orang-orang negro yang muslim. Kok bisa seperti ini? Mereka benar-benar terhinakan karena dalam perspektif pandangan mereka, khususnya dalam ajaran Alkitab, orang-orang negro itu adalah orang-orang keturunan setan, keturunan iblis, tercipta sebagai budak dan lain sebagainya. Tetapi mereka ternyata lebih hebat, lebih cerdas daripada kebudayaan yang mereka miliki. Maka orang-orang Eropa berpikir ulang, apa yang sesungguhnya terjadi pada kami. Maka mulailah banyak sekali cendekiawan-cendekiawan di antara mereka yang berusaha untuk melakukan pemberontakan terhadap gereja. Tetapi setiap kali upaya pemberontakan terhadap gereja itu gagal karena berakhir dengan hukuman, bahkan hukuman bakar dan lain sebagainya. Maka kemudian yang berkembang itu adalah perlawanan terhadap gereja di bidang seni. Karena bidang seni itu adalah bidang yang paling tidak konfrontatif gitulah terhadap dogma gereja. Maka seni-seni Yunani itu bertebaran, seni bugil. Kan orang-orang Yunani itu narsis. Jadi mereka menganggap bahwa manusia itu apa adanya ya seperti ini. Jadi gambar-gambar mereka itu selalu telanjang, khususnya gambar laki-laki telanjang. Nah, gereja tidak bisa melawan pada waktu itu, tidak bisa melawan kebangkitan Renaissance. Kenapa? Karena seni-seni yang dibawa oleh Yunani itu bagus sekali.
Baraya bisa lihat karya seni orang zaman Renaissance itu bahkan sampai sekarang pun masih dianggap sebagai mahakarya. Ketika ngegambar manusia itu, proporsinya, presisinya, urat-uratnya, detail-detailnya semuanya pas sekali, bagus sekali. Maka orang-orang gereja dalam satu sisi mereka keberatan dengan gambar-gambar yang telanjang itu, tetapi di sisi lain mereka tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Maka sampai sekarang di basilika-basilika tertua di Eropa itu, gambar-gambar Renaissance itu masih ada dengan menunjukkan bahwa tokoh-tokoh itu telanjang. Bahkan Tuhan digambarkan telanjang, Yesus digambarkan telanjang, Daud digambarkan telanjang, dan sebagainya. Mereka tidak bisa lagi menentang itu karena itu adalah sesuatu yang sangat indah. Setelah perlawanan orang-orang Eropa terhadap Kristen melalui Renaissance dalam dunia seni itu ternyata berhasil, maka orang-orang Eropa itu ngalunjak. Jadi bukan hanya seni, 1 abad kemudian naik masuk ke dalam reformasi gereja. Nah, jadi mulai saat ini gereja tidak lagi memiliki otoritas sosial, tidak lagi memiliki otoritas kenegaraan, politik, dan sebagainya. Agama hanya ditempatkan di sanubari terdalam manusia, dan semua hal selain itu, termasuk kehidupan manusia, itu harus diserahkan pada lembaga-lembaga yang sekuler. Nah, setelah itu, ternyata sukses besar juga, Kristen semakin dibungkam di Eropa, maka berkembanglah filsafat. Nah, filsafat seperti René Descartes gitu ya. Kemudian ya yang semacam itu, muncullah rasionalisme, kemudian empirisme, kemudian kantilisme. Setelah itu muncullah eksistensialisme dan esensialisme, ada idealisme dan materialisme, dan lain sebagainya, sampai ujung-ujungnya postmodernisme. Dan seterusnya, masih panjang sebenarnya. Tetapi setelah filsafat itu kemudian berkembang, nah urutannya kembali lagi ke tadi. Setelah filsafatnya tadi berkembang, mulai muncullah Aufklärung, zaman akal budi. Jadi segala sesuatunya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan akal budi. Maka setelah itu seabad kemudian lanjut pada revolusi industri. Jadi mulai dari seni, kemudian dari seni itu berpikir menyingkirkan agama, kemudian muncullah rasionalisme, rasionalisme berkembang menjadi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan kemudian mewujud dalam revolusi industri, yaitu muncullah teknologi. Nah, setelah muncul teknologi itu berkembang sehingga Eropa menjajah dunia seperti yang kita kenal sekarang. Nah, jadi apakah Baraya mau memulai apa yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di zaman dulu? Ya, itu mah saya nggak ngajak, tapi saya mempersilahkan Baraya untuk memikirkan hal yang seperti ini. Kenapa harus dipikirkan dulu? Ya, karena orang-orang Eropa itu pada waktu itu melakukannya dalam proses yang sangat panjang, berabad-abad. Maka kita juga jangan tergesa-gesa menemukan sebuah hasil yang sangat wow gitu. Setidaknya, marilah kita menjadi agen-agen perubahan agar menciptakan peradaban yang lebih baik di masa depan. Bentuk peradabannya seperti apa? Sebaiknya kitalah yang mewarnai bentuk peradaban masa depan itu, bukan bereaksi terhadap orang-orang yang berupaya menciptakan peradaban. Itu saja, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.